Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Sesungguhnya segala puji hanya miliknya. Allah Tuhan yang menciptakan, yang memelihara dan menguasai alam semesta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada Allahumma keluarga, pada para sahabat-sahabat beliau yang mulia, juga kepada umatnya yang selalu menghidupkan, yang selalu mencintainya, Ya, telah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izinnya kita kembali dapat bermuajahat, dapat bersilaturahim walaupun masih melalui apa namanya? Ya melalui online. Insyaallah hati-hati kita hadir bersama karena cinta kita kepada Allah, karena cintanya kita kepada Al-Islam, karena kita cinta untuk eh, selalu menjadi bagian dari saudara kita, saudara Muslim. Baik, hadirin Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan bersama-sama eh, melanjutkan kajian tadabbur ayat-ayat Allah, eh, yaitu kita akan masih melanjutkan ya kajian kita. Baik, eh, sudah kelihatan ya Arifin ya. sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kajian rutin tadabbur Al-Quran karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburnya. Lihat baru kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah agar kita dapat mengambil pelajaran karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Hadirin, kita akan bersama-sama mulai dengan membahas surah Al-Baqarah, lanjutan ya dari ayat sebelumnya atau pembahasan minggu yang lalu, yaitu kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah saat ini ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Dengan beberapa kalimat itu artinya dengan beberapa perintah yang isinya perintah dan larangan. Fa'atammahun. Lalu Ibrahim menunaikannya dengan baik. Lalu Ibrahim alaihissalam menjalankan dan juga melaksanakan semua yang diuji itu dengan baik. Ya. Qala, maka sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu, sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim, bahkan bukan akan ini. Qala inni ja'iluka, ya. Sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati, dan Ibrahim berkata juga mohon untuk keturunanku, min dzurriyyati, keturunanku. Qala, berfirman Allah, la yanalu ahadidz zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Janjiku ini tidak akan
mengenai kepada orang-orang yang berbuat zalim. Al-Baqarah ayat 24. Ada 124. Hadirin jamaah rahimakumullah, para hadirin, Bapak Ibu, para jamaah. Ayat ini sungguh luar biasa karena ayat ini menceritakan tentang seorang nabi yang menjadi penghulu para nabi, yaitu Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya kita dikisahkan tentang hubungan banyak antara Yahudi, ya terutama Yahudi dan Nasrani sedikit sekali disinggung di akhir-akhir. Tentu kalau bicara Yahudi, bicara hubungannya dengan dia dan Nabi Musa banyak. Begitu ya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk menengok sejarah yang lebih jauh dari Nabi Musa, yaitu sejarah Nabiullah Ibrahim. Makanya ayat ini dan beberapa ayat berikutnya itu menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang apa ya, seorang nabi eh, yang luar biasa, bapak tauhid ya, yang menurunkan para nabi-nabi setelah itu. Ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini menurunkan nabi-nabi setelah itu. Ya. Apa? Wah. Yang menceritakan tentang Ibrahim, kemudian ujian-ujian kepada Nabi Allah Ibrahim, kemudian kepemimpinan Nabi Allah Ibrahim, perhatian Nabi Ibrahim pada agama ini, kepada umatnya, dan tidak lupa perhatian Nabi Ibrahim pada negerinya. Ini luar biasa. Jadi ini benar-benar ayat ini ayat yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berarti bagi kita, sangat-sangat penting. Karena ayat ini atau ayat berikutnya nanti menceritakan tentang kisah manusia terbaik, manusia yang lulus dalam menempuh ujian kehidupan, manusia yang menjadi bapak para nabi, manusia yang kemudian oleh Allah diangkat menjadi imam dan kemudian menurunkan banyak keturunan menjadi nabi-nabi setelah itu tentunya. Ya. Nah, ayat ini dimulai dengan kalimat yang sangat indah. Ingatlah. Jadi kalau ada kalimat ingatlah itu kita disuruh untuk mengingat, untuk merenungi, untuk mentadaburi, untuk mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Yaitu ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kita ingat ujian kepada Nabiullah Ibrahim itu luar biasa, ujian paling berat. Makanya di antara para nabi semua dimuliakan oleh Allah, tapi memang Allah mengistimewakan beberapa nabi dengan sebutan sebagai apa namanya, ya mereka termasuk dari kelompok orang-orang atau nabi yang 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 ujiannya paling berat, yang disebut dengan ulul azmi itu ya. Jadi memang dia para nabi ada 5 nabi itu ya, Nabi Allah, Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh adalah nabi yang paling banyak juga ujiannya, karena Nabi Nuh itu nabi pertama yang diutus oleh Allah untuk alam semesta. Karena Nabi Adam dan Nabi Idris banyak mengurusi keturunannya lebih banyak. Waktu itu manusia sedikit. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Makanya ini dikisahkan, dikatakan dengan kalimat uji. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Jadi kalimat ini adalah berarti ujian itu banyak ya. Ujian itu nggak hanya satu, ujian itu banyak. Dan ujian itu selalu isinya adalah berita gembira dan apa ya, dan apa namanya, dan larangan. Ada perintah dan ada larangan. Itu isi ujian itu begitu dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menjalankan ujian itu dengan baik, menunaikannya dengan dengan baik. Ya. Sebagai balasan dari ujian atau dari kemampuan dan eh, apa namanya, keberhasilan Nabi Allah Ibrahim menjalankan ujian, maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Ya. Jadi sebagai imam karena memang Nabi Ibrahim mampu menjalankan ujian itu dengan luar biasa. Bukan hanya dengan lulus, tapi lulus dengan luar biasa. Nah hadirin, kisah ini panjang sekali sebetulnya kalau kita kisahkan. Karena ini menyangkut sejarah. Kenapa tiba-tiba setelah menceritakan Nabi Allah, Nabi Musa, kemudian Yahudi,
Kemudian Allah menceritakan kepada kita semua, mengisahkan kepada kita semua melalui ayat ini adalah kisah Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena tadi banyak sekali orang yang mengklaim dirinya keturunan Ibrahim. Yahudi misalnya, bangsa Yahudi atau kaum Yahudi menganggap bahwa dirinya adalah mengklaim sebagai keturunan Ibrahim. Dan keturunan Ibrahim itu keturunan yang diberkahi. Oleh karena itu, Yahudi mengklaim dirinya adalah umat yang paling diberkahi. Karena sebagai klaim sebagai umat Ibrahim, maka dia adalah umat pilihan. Itulah klaim mereka. Yaitu seakan-akan dialah yang berhak mewarisi dunia. Bahkan di dalam ayat sebelumnya kan, bahwa nanti yang akan masuk surga itu adalah orang-orang Yahudi saja, bahkan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani aja yang masuk surga dan yang lain tidak. Begitulah klaim-klaim mereka. Mereka mengklaim sebagai keturunan sah, keturunan yang sah dari Ibrahim alaihissalam. Nah, tidak kalah ternyata kaum musyrik Mekah pun juga mengklaim. Jadi kaum musyrik Mekah itu juga mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan sah dari Ibrahim, yaitu dari jalur Ismail. Kalau sebelumnya dari jalur Nabi Ishak. Kalau orang-orang musyrikin atau orang-orang Quraisy lah terutama, mereka menganggap bahwa mereka adalah yang paling berhak menyandang sebagai keturunan Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Demikian juga orang-orang Nasrani menganggap ya, mereka adalah sebagai keturunan yang sah, yang berhak dari keturunan Ibrahim. Nanti kita akan sampai di situ bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kalimat terakhir dari ayat ini, ya, Nabiullah Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ya. Kemudian Ibrahim berkata, dan saya mohon juga ya Allah untuk keturunanku. Allah menegaskan bahwa janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini menandaskan bahwa hidup ini adalah ujian. Ini pelajaran penting bahwa hidup ini adalah ujian, dan dalam setiap ujian itu kan ada yang lulus dan ada yang gagal. Lulus pun juga ada yang lulus yang terbaik, ada yang lulus yang sempurna, ada yang bahkan ada yang mungkin lulus nyaris kan begitu ya, tapi ada yang gagal. Inilah makna dari ayat ini, bahwa Nabiullah Ibrahim pun diuji oleh Tuhannya dengan ujian yang sangat beragam. Ujian itu selalu ada dua kuncinya, ada dua bentuknya. Pertama, ujian dalam bentuk kemudahan, dan yang kedua adalah ujian dalam bentuk kesulitan. Wa nabluukum bisyarri wal khair, kata Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Anbiya itu. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan bentuk kesulitan dan bentuk kemudahan. Jadi hadirin, bentuk ujian dalam hidup kita ini selalu dua, yaitu kemudahan dan kesulitan, kelapangan dan kesempitan. Itu ujian kita. Hanya sayangnya kita nggak bisa memilih jenis ujian. Tapi dua-duanya setiap orang pasti akan menerima. Nabiullah Ibrahim juga sama. Saat awal-awal itu adalah saat yang menyenangkan, dan kemudian datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beragam ujian. Ya. Itu dari apa namanya? Dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah pandangan Islam tentang hidup. Misalnya di dalam ayat-ayat yang lain ya, surat yang paling terkenal surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kamu, ya. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi tujuan penciptaan kita ini adalah untuk melihat siapakah yang terbaik amalnya. Jangan lupa. Ya. Ahsanu amala, kan, yang paling baik amal. Jadi itulah pandangan seorang muslim terhadap hidup ini. Karena itu hidup ini harus kita jalani sebagai bagian penting dari ujian Allah untuk menguji kehambaan kita, menguji kekhalifahan kita. Ya. Apakah penghambaan kita ini sudah benar? Apakah kita ini sudah benar-benar menghamba kepada Allah? Ya. Atau menghamba kepada yang lain? Jadi itulah ujiannya.
Jadi kita ini tenang hidup ini ujian. Diberikan oleh Allah kemudahan juga bersyukur, tapi diberikan oleh Allah kesulitan juga bersabar karena ujian. Mau susah mau ini. Nah, hanya Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, biasanya kata Rasulullah nih, umatku itu kuat kalau diuji dalam bentuk kesulitan, tapi saya sangat khawatir ketika umatku diuji dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk kelapangan, dalam bentuk kemewahan, biasanya umatku itu lupa. Biasanya umatku tidak kuat diuji dalam bentuk kemudahan, kelapangan, kemewahan. Itu biasanya. Dan seringnya kan begitu kita. Kalau sudah enak, kalau sudah mewah, kalau sudah kelapang itu, kita suka lupa. Bahkan lupa siapa diri kita sendiri. Lupa siapa ente, siapa kita ini, dari mana kita. Sampai lupa. Dari mana kita mendapatkan itu semuanya. Ya. Makanya ada yang mengatakan penyerang lupa darat, laut, udara, dan akhirnya lupa kepolisian. Makanya banyak yang mereka justru malah berakhir yang sangat tragis. Padahal Allah mengatakan, wa ilahi turja'un. Dan kamu semua akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Inilah indahnya ketika kita tahu tentang hakikat hidup, apa tujuan hidup, ya, apakah makna hidup itu bagi seorang Muslim, bahwa hidup itu ada ujian, semuanya harus kita jalani, kita terima, kemudian kita harus terus beramal supaya kita menjadi orang-orang yang terbaik. Inilah yang dilakukan oleh Bapak para Nabi dan Bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan tentu Nabiullah Ibrahim juga diilhami oleh Nabi sebelumnya, Nabi Adam alaihissalam. Rasanya penuh ujian, tapi semua Nabi itu menjalani dengan baik. Kemudian di dalam ayat ini juga ya, ada kalimat Nabi Ibrahim itu ketika diangkat menjadi imam karena mampu menunaikan tugas itu, ada kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, dan saya mohon juga dari keturunanku. Inilah Nabiullah Ibrahim. Tapi ini keinginan melestarikan kepemimpinan melalui anak cucunya itu ada dalam diri semua manusia. Jadi ini fitrah gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika dijadikan imam oleh Allah, dia tidak ingin kemudian cukup saya aja. Tapi beliau meminta, ya Allah, semoga keturunanku juga engkau jadikan sebagai pemimpin. Engkau jadikan sebagai imam yang membawa kepada kebaikan. Imam yang akan meneruskan risalah-risalahku. Itulah kira-kira keinginan Nabi Allah Ibrahim. Dan dijawab oleh Allah, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi tidak apa-apa, kita memang harus menyiapkan generasi ke depan. Makanya dalam sebuah doa ya, kalau doa di acara khitman atau acara apa ya, resepsi, biasanya ada doa yang selalu kita ucapkan. Bahkan harus ucapkan tiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kan gitu ya. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan jadikanlah keturunan kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sebagai apa ya? Sebagai penerang dan sekaligus sebagai pelanjut yang baik untuk kami. Jadi kita boleh gitu ya, dan memang harus memikirkan generasi yang akan datang, tapi bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk meneruskan risalah, untuk meneruskan kebaikan. Hadirin, tadabbur dari ayat ini juga saya coba melihat ya, dari ayat ini juga bahwa eh, pentingnya ya, dari ayat ini juga tadi mengisahkan sejarah Nabi Allah Ibrahim sebagai bapak para nabi, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan dari nabi-nabi setelahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Musa, Harun, Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Nabi Allah Ibrahim adalah benar-benar imam yang sebenarnya yang Allah jadikan imam untuk manusia, dan doa Nabi Allah Ibrahim ini benar-benar Allah kabulkan dan menjadikan anak keturunannya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mengibadihas salihin, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sabar, ya kan? Para nabi ini orang-orang yang sabar, dan mereka semua menjadi pemimpin, pemimpin terhadap umatnya, terhadap kaumnya, bahkan menjadi teladan kepemimpinan sampai saat ini. Sungguh itulah apa namanya, doa Nabi Allah Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini hadirin yang dapat kita ambil juga, bahwa kisah ayat 100 ayat 100
24 ini juga mengisahkan bahwa penting sekali karena ayat ini menjelaskan bahwa Ibrahim adalah Rasul Allah yang taat dan Nabi Ibrahim itu adalah pengikut agama Tauhid. Karena itu klaim orang-orang Yahudi, klaim orang-orang Nasrani, dan klaim orang-orang musyrikin yang menganggap mereka-mereka adalah penerus yang sah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu adalah boleh-boleh saja. Tapi dia memenuhi nggak? Memenuhi pertama adalah apakah mereka mengikuti agama, keyakinan, dan amal-amal yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah Rasul Allah yang sangat taat mengikuti perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim itu dianggap menjadi imam karena ketaatannya dalam menjalankan perintah dan larangan-larangan Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah Rasul Allah yang menjadi penghulu dari pengikut agama Tauhid alaihissalam. Artinya bahwa mereka yang mengklaim sebagai Nabi Ibrahim atau penerus Nabi Ibrahim itu adalah apakah mengikuti agama Tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim di dalam ayat ini juga diangkat oleh Allah menjadi imam. Artinya imam itu imam bagi manusia yang memang karena imam ya harus ditaati ajarannya. Ini komitmennya. Jadi kalau nggak mengikuti ajarannya, tentu tidak layak untuk mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim. Kemudian atau mengklaim dirinya sebagai pengikut Ibrahim karena tidak mentaati ajarannya. Kemudian karena itu kalau dia menganggap bahwa Nabi Allah Ibrahim itu adalah sebagai imam dan sebagai penerus, maka wajib diikuti oleh semua, ya, termasuk diikuti oleh Bani Israel, Yahudi, kaum Nasrani dan orang Muslim. Itu harus mentaati apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian dari ayat ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa barang siapa yang melakukan kezaliman atau berbuat zalim, maka telah lepas dari hak keimamah maupun hak dari kepemimpinan. Makanya di dalam ayat tadi kan jelas ya, Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Berarti bahwa siapapun, dimanapun dan kapanpun, ketika orang itu melakukan kezaliman dalam hidupnya, maka sudah lepas hak keimamah itu, hak kepemimpinan. Artinya tidak layak orang yang zalim itu menjadi pemimpin. Bahkan di dalam kaidah fikih itu adalah orang yang berbuat zalim itu, ya, itu sudah gugur dia menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu kan harus ditaati. Bagaimana mentaati orang yang berbuat zalim, orang yang melakukan kezaliman. Ini yang luar biasa ajaran atau dari hikmah ayat ini. Karena itu dari pelajaran ini juga dapat kita ambil pelajaran yang sangat penting, ya, bahwa di dalam ayat terakhir dari bagian ayat terakhir nanti kan, dan saya mohon juga dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Ini bahwa Islam, ya, itu tidak mengakui hubungan dan jalinan yang tidak didasarkan oleh azas akidah dan amal, ya kan? Jadi ketika walaupun dia itu punya hubungan kekerabatan, tapi ketika akidahnya dan amal-amalnya, perbuatannya itu perbuatan yang zalim. Zalim itu apa sih? Zalim terbesar itu ya menyekutukan Allah, ya kan? Makanya ketika Luqman di dalam surah Luqman itu menasihati anaknya, ya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya, ya. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik, ya, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Makanya di sini jelas ya, dari ayat ini saja dapat kita pahami bahwa Islam itu, ya, tidak mengakui hubungan jalinan ketika seseorang atau ketika grup atau ketika itu tidak didasarkan pada akidah. Jadi dasarnya adalah akidah dan amal-amalnya. Jadi bukan hanya akidah dan amal-amalnya. Jangan sampai begini, ya. Ada orang yang menganggap dirinya Islam, tapi amal-amalnya itu adalah amal-amal yang jauh dari nilai Islam. Berbuat zalim misalnya. Ini tentu bukan yang diharapkan dari. Nah, ayat ini menegaskan seperti itu agar kita semua paham. Kemudian
Dari ayat ini, dari ayat yang singkat ini, dari pecikan ayat di atas ini juga dapat kita ambil hikmah bahwa keluarga yang sebenarnya dalam pandangan Islam bukanlah orang tua, anak, dan cucu, ya. Tapi sebetulnya yang dikatakan keluarga adalah mereka yang diikat oleh akidah yang sama. Ini penting ya untuk digarisbawahi. Makanya Allah mengatakan ketika Nabiullah Ibrahim itu berdoa, dan mohon keturunanku. Allah hanya mengatakan janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Tidak otomatis anak cucunya eh, apa namanya Ibrahim alaihissalam itu berhak atas kepemimpinan. Bahkan sampai definisi keluarga saja dalam pandangan agama itu adalah yaitu tidak berdasarkan generasi turun-turun turun temurun begitu saja. Orang tua dan ke anaknya dan ke cucunya tidak selalu, tapi justru ada akidah yang menjadikan. Makanya ketika kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah banjir mulai meninggi, Nabi Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada anaknya. Kalau istrinya udah memang nggak diperintahkan oleh Allah untuk diajak, tapi kalau anaknya masih diajak oleh Nabi Nuh, wahai anakku, sesungguhnya eh, banjir ini akan besar. Tapi anak-anaknya mengatakan bahwa saya akan cari tempat yang tinggi di atas gunung, ya kan? Tapi akhirnya tenggelam. Akhirnya eh, apa namanya Allah berfirman laisa min ahli, ya, wahai Nuh, dia itu bukan termasuk ahlimu karena dia melakukan amalan ghairu saleh, dia melakukan amal yang bukan amal soleh. Jadi amal menjadi ukuran, jadi tidak hanya akidah saudara tapi amal ini penting. Kemudian demikian juga pengertian umat. Jadi umat bukanlah himpunan generasi turun temurun dari suatu suku atau bangsa, tapi umat adalah himpunan orang-orang yang beriman meskipun berbeda-beda sukunya, tanah airnya, dan warna kulitnya. Masya Allah. Dan begitulah pengertian dalam Islam, ya kan? Makanya kita nggak dibeda-bedakan sebetulnya ya untuk itu. Karena persaudaraan kita adalah persaudaraan sesama iman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Dimanapun, kapanpun, pada zaman manapun, warna kulit seperti apapun. Karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah menciptakan manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah berfirman dalam surat Hujurat itu kan, sesungguhnya kami menciptakan manusia min dzakarin wa unsa, dari laki-laki, terdiri laki-laki dan perempuan. Ya. Artinya di sini dari Nabi Adam dan Siti Hawa kalian diciptakan. Lalu Allah menciptakan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Jadi tujuan Allah menciptakan berbeda-beda suku, warna, kulit, tanah air, itu tujuan satu, lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan untuk saling membunuh, bukan untuk saling meniadakan, bukan untuk saling menghancurkan, bukan untuk saling menzalimi. Tujuannya satu dalam pandangan Islam itu adalah untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, dalam pandangan Islam, di sini jelas bahwa Allah janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan statement jelas, ya, firman Allah ini bahwa hubungan jalinan antara satu dan yang lain itu adalah didasarkan pada azas akidah dan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Jadi kalau amalnya ghairus soleh nggak bisa. Contoh misalnya, bagaimana kisah istrinya Nabi Nuh ya dan istrinya Nabi Lot. Seorang wanita didampingi oleh laki-laki yang soleh seperti Nabi Lot dan Nabi Nuh, tapi tidak mampu menyelamatkan istrinya sendiri. Kenapa? Ya itu juga fakta ya. Bagaimana yang namanya saudara itu adalah kita yang menjadi kekurangan. Karena itu hadirin, nanti di ayat-ayat berikutnya Allah benar-benar berpesan kepada kita semua bahwa warisan terbaik itu adalah warisan keimanan, warisan akidah. Saya lanjutkan kemudian ayat berikutnya. Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ismaila an tahira baiti lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud.
Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim itu tempat sholat. Wa a'idna ila Ibrahim wa Ismail. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Apa perintahnya? Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan, melanjutkan ayat berikutnya. Inilah salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu adalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Baitullah. Karena Baitullah ini sebetulnya sudah ada sejak sebelum Nabi Allah Ibrahim. Namun tempatnya ya sebetulnya dan kemudian rusak oleh zaman. Makanya Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Ismail ke tempat yang awalnya tidak berpenghuni, tapi titik itu sudah Allah tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Titik Baitullah atau Makkah ini, Makkah yang awalnya belum apa-apa itu dari awal dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat ini bagian dari kelanjutan. Apa bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, yaitu untuk kembali menjadikan dan memperbaiki Baitul Haram. Jadi sesungguhnya Allah SWT mengendaki dari ayat ini bahwa Baitul Haram di Mekah itu Baitullah itu adalah menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia. Karena itu tidak boleh ada yang menakut-nakuti. Karena begini ceritanya. Jadi waktu itu Mekah ketika ayat ini kan turun ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah ya. Makanya ini semacam kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah yang sebenarnya bahwa orang-orang kafir Quraisy mengklaim waktu itu orang Quraisy kan tidak semua Muslim ya, banyak yang kafir mengklaim dirinya yang berhak untuk menguasai Masjidil Haram atau Baitullah. Dan mereka tidak segan-segan menakut-nakuti orang, ya. Bahkan mengancam keamanan dan sebagainya. Karena itu ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya apa namanya Baitullah ini adalah tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman gitu. Jadi Baitul Haram, Baitullah harus menjadi tempat yang aman dan tentram serta damai. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan tentunya kepada penerusnya ya, kepada kita semua ya, untuk menjamin. Makanya Baitullah ini Allah yang menjaganya. Ketika Baitullah akan diserang oleh Raja Abraha dari Yaman, maka ketika itu tampillah kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib ya, dengan lantang mengatakan, kalian telah berhutang dan merampas ternak-ternak kami, kembalikan itu. Dan kalau kalian mau merusak Baitullah, Baitullah itu bukan punya aku, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan menjaga langsung ya. Namun kewajiban Abdul Muthalib sebagai penjaga waktu itu, penjaga Ka'bah, adalah mengingatkan ya, bahwa Baitullah ini adalah milik Allah, dan kalau kalian akan menyerang Baitullah akan berurusan dengan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga memberikan hikmah kepada kita tentang kebolehan makom Ibrahim diperbolehkan untuk tempat sholat. Makanya kalau yang sudah umrah maupun haji itu akan ada apa namanya ya, semacam makom ya, atau jejak, diakui sebagai jejak Nabi Allah Ibrahim. Sebetulnya jejak Nabi Ibrahim ya sepanjang sekeliling Ka'bah itu ya. Makanya ada Hijr Ismail, ada ini. Itu adalah jejak-jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, itu boleh dijadikan tempat sholat. Ya. Makanya di sini katakan, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Banyak yang mencari makamnya, padahal sebetulnya itu luas ya pengertian itu. Ya. Kemudian
Ayat ini juga menandaskan pentingnya menjaga kebersihan Masjidil Haram Baitullah dan tentu masjid-masjid yang lain. Bersihkan, Allah mengatakan, bersihkanlah rumahku ini. Makanya ini diemban banget oleh kerajaan Saudi. Makanya Raja Saudi itu lebih bangga bukan disebut sebagai apa ya, sebagai raja atau sebagai apa ya, sebagai Al-Malik itu jarang itu. Malikus Saudi jarang. Tapi raja-raja di Saudi itu selalu lebih bangga disebut sebagai Khadimul Haramain. Pelayan dua tempat suci. Pelayan dua haram, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Haram di Madinah. Karena itu Masjidil Haram ini menjadi program utama dan karena melaksanakan fungsi ini, fungsi untuk menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat sekarang ini pembangunan Masjidil Haram luar biasa besar-besaran. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kerajaan dan pemerintah Saudi yang terus menyempurnakan rumah Allah ini sehingga daya tampungnya sekarang ini sudah luar biasa. Beberapa tempat yang awalnya ini. Kemudian bersihkan ini juga ada kalimat bersihkan dari hal-hal yang mengganggu ibadah orang-orang yang akan beribadah. Makanya ketika mendapat perintah ini, Rasulullah begitu berupaya untuk bisa masuk ke kota Mekah dan begitu futuh Mekah, maka yang dibersihkan dulu adalah pelataran Masjidil Haram di sebelah Ka'bah itu yang masih banyak berhala. Katanya waktu itu dalam sejarah dikatakan lebih dari 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah oleh Rasulullah dihancurkan. Ketika Rasulullah mengatakan berpidato setelah Futuh Mekah sebuah kemenangan tanpa setetes darah pun, Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Quraisy, barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Subhanallah, ya kan? Mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan pertama yang dibersihkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu adalah membersihkan dari patung dan berhala yang akan mengganggu orang-orang yang i'tikaf. Dan ayat ini juga menunjukkan perintah kita untuk tawaf. Kalau perintah untuk tawaf ya perintah untuk berkunjung sebetulnya ke Baitullah. Dan di Baitullah itulah kita bisa tawaf, kita i'tikaf, kita rukuk dan sujud. Karena rukuk dan sujud itu bagian dari sholat, ya. Bagian dari sholat yang penting adalah rukuk dan sujud. Jadi ayat ini menandaskan para hadirin banyak makna dan banyak yang bisa kita tadabburi, walaupun ayat ini adalah ayat yang banyak mengisahkan tentang sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi ini juga sekaligus perintah untuk tawaf. Ya, makanya moga-moga jamaah sekalian yang sudah haji dan sudah umrah tentu merasakan betapa nikmatnya tawaf, betapa nikmatnya iktikaf di Masjidil Haram sambil memandang Ka'bah, ya, ruko dan sujud. Sungguh sebuah apa ya, sebuah ketenangan ini. Jadi kalau Allah mengatakan akan aman, tentram dan damai itu tidak hanya pengertian fisik, tapi pengertian psikis, ya, seperti pengertian ruhiyah. Seseorang yang masuk Masjidil Haram akan mendapatkan ketenangan. Saya kebetulan pada waktu cerita sedikit ketika haji, kebetulan saya dan istri itu haji dari Jerman, jadi saya ikut rombongan eh, para keluarga dan para student dari Jerman, ya, atau mahasiswa dari Jerman, dan 400-an waktu itu bareng-bareng. Kemudian di antara mereka ada sekitar 30 keluarga negaraan. Beberapa ada yang dari Jerman, ada yang dari Ceko yang sudah Muslim. Saya kaget mereka begitu datang, itu mereka semua nangis tuh melihat Ka'bah. Mungkin dia kebayang bahwa inilah yang selama ini dia menghadap dalam sholatnya. Sehingga melihat Ka'bah itu mereka ini. Dan mereka berhenti sejenak, memandang lama sekali. Ya. Dia pandang, ya. Dia pandang sekelilingnya. Itu padahal mereka-mereka adalah orang-orang yang katakanlah mu'alaf, ya, belum masuk Islam. Nah, kemudian saya tanya kemudian kepada mereka, mengapa kamu apa namanya uh, menangis? Maka ya, ya kita semua juga menangis memang karena bagi yang pertama melihat Ka'bah tentunya akan itu yang terbesit. Tapi saya penasaran nanya teman saya yang mu'alaf itu, dia katakan bahwa entah apa yang terjadi, ya saya refleks aja saya menangis karena melihat melihat Ka'bah gitu, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud di Masjid Haram di Baitullah adalah salah satu dari amalan utama yang memang diperintahkan. Makanya
Jangan heran kalau orang itu ingin ke Mekah, bahkan yang sudah sekali ingin 2 kali, yang sudah 2 kali ingin diulangi 3 kali. Nggak ada yang, karena begitulah apa namanya, kerinduan kepada Baitullah. Karena Nabi Allah Ibrahim di dalam doa-doa berikutnya akan meminta agar orang-orang datang berkumpul ya untuk memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim awalnya ini, memenuhi panggilan Allah menuju Masjidil Haram. Kira-kira hikmahnya begitu hadirin, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara, menjaga kebersihan, dan lebih penting lagi adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak tawaf ya. Kalau di masjid-masjid yang ada di Indonesia tentunya kita diperbanyak untuk itikaf. Banyaklah itikaf, diam di masjid. Karena itu adalah saat-saat yang luar biasa ya. Kalau ada waktu, pergilah ke masjid, tidak hanya pada waktu sholat ya. Di waktu-waktu selain sholat juga nggak ada salahnya pergi ke masjid. Disitulah tempat komunikasi Anda dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukuk dan sujud ya. Karena rukuk dan sujud ini bagian dari sholat yang penting, tapi tidak hanya pada sholat sebetulnya orang itu rukuk, tidak hanya pada sholat saja orang itu sujud kan gitu. Apakah kita boleh sujud? Kita boleh saja sujud, tidak di luar sholat tentunya ya. Karena apa? Karena hakikatnya adalah yaitu kita ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat berikutnya, ayat 126, masih mengisahkan Nabi Allah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Ingat, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin, ayat ini adalah bentuk dari rasa syukur kepada Allah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikabulkannya doa-doanya. Kemudian ayat ini juga menegaskan tentang ayat ini menegaskan tentang sifat yang aman dari Baitullah ya. Jadi Baitullah itu sesuai dengan doa Nabiullah Ibrahim menjadi tempat yang aman. Aman dalam arti yang umum, termasuk ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Allah berikan karunia, yaitu negeri yang tadinya tanpa penduduk ya. Negeri Makkah kan ketika Siti Hajar bersama Ismail datang pertama itu kan ya Allah ya tanpa air ya, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa penghuni. Kemudian sampai Allah menemukan air Zam-Zam itu melalui kaki Nabi Allah Ismail yang bayi ini, dan dari air itulah muncul peradaban, muncul kehidupan. Benar kata Allah bahwa air adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Air adalah sumber kehidupan. Karena dari air kami jadikan kehidupan. Karena dari air Zam-Zam temuan yang ditemukan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam itulah kemudian muncullah kehidupan baru, peradaban, kehidupan masyarakat kota, masyarakat madani. Itu semua dari apa yang diberikan oleh Allah kepada Ismail. Jadi saya hanya kebayang bahwa ternyata sumur air Zam-Zam itu sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai sekarang, entah berapa tahun sudah, Masya Allah ya. Benar-benar itu karunia Allah, Allahu Akbar ya. Maha besar Allah yang telah memberikan karunia begitu nikmat berupa air, apalagi air Zam-Zam ya. Kemudian yang menarik dari ayat ini saudara, bahwa Nabi Ibrahim itu memahami tentang statement Allah di ayat sebelumnya, bahwa ketika Nabi Ibrahim memohon anak turunannya juga menjadi imam, Allah menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdoa hati-hati. Karena Ibrahim mengerti nasihat Allah, maka dengan hati-hati dan penuh adab dalam memohon dan berdoa untuk orang yang beriman, hanya untuk orang yang beriman. Karena ayat ini menyatakan bolehnya
Jadi ketika ketika Allah mengatakan bahwa janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim, Nabi Ibrahim doanya pelan-pelan dia, hati-hati. Apa doanya? Berikanlah rezeki ya dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Walaupun Allah menjawab, kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan tapi sementara. Makanya doa kita itu, doa Nabiullah Ibrahim itu dinikmati oleh semuanya, oleh seluruh penduduk. Bahkan yang kafir kepada Allah pun juga Allah kasih, tapi sifatnya sementara. Jadi kesenangan yang dinikmati oleh orang kafir itu sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat. Jadi ayat ini menyatakan bahwa kita itu boleh, bahkan diperintahkan untuk mendoakan negeri kita. Makanya Nabi Ibrahim kan doanya, Rabbi ja'al hadal balada. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini. Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah ya untuk mendoakan keselamatan negeri. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga berdoa untuk kebaikan bangsa, untuk kebahagiaan negara. Karena apa? Karena disinilah rumah kita, disinilah keturunan kita, disinilah kita ini berada. Boleh mendoakan kebaikan untuk negeri, bahkan diperintahkan. Karena Nabiullah Ibrahim pun mendoakan untuk negeri ini. Makanya kita harus banyak berdoa untuk kebaikan negeri ini. Ya. Untuk kebaikan negeri-negeri kaum muslimin kita doakan. Kan? Karena ini boleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan doa seseorang. Jadi Allah lah yang membenarkan doa. Ya. Apakah doa itu diterima atau enggak? Doa ini untuk siapa atau tidak aja Allah. Nah, golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu jelas tempat kembalinya oleh Allah dikatakan adalah siksa, azab. Makanya mereka mendapatkan juga karena doa orang-orang yang beriman, karena yang didoakan negerinya kan isi negeri itu jelas ada orang yang beriman, ada yang tidak, ya kan? Nah, itulah kebaikan orang Muslim itu bahwa doa-doanya dijawab oleh Allah dan yang menikmati dari doa itu tidak hanya orang-orang orang Muslim, tapi juga orang-orang yang tidak beriman pun juga Allah berikan karunia itu. Kemudian di ayat berikutnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar Baitullah bersama Ismail. Kemudian mereka berdua berdoa. Nah, ini doanya. Ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami. Terimalah daripada kami amal-amal kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Saya kira doa ini akrab di kita ya. Kita insya Allah mengucapkan doa-doa ini. Ini doa yang telah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka anta. Makanya kalimat minna, kami berdua. Ya. Minna ya. Artinya minna itu adalah kami. Di sini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan tentu kepada semua keturunan-keturunannya. Innaka anta samiul alim. Ayat ini seakan mengungkapkan ya, kalau saya baca ayat ini tuh seakan-akan mengungkapkan gambaran nyata di depan mata, bukan imajinasi ya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu melaksanakan perintah Allah menyiapkan Baitullah. Jadi terasa gitu di dalam pandangan kita, seakan-akan Nabi Ibrahim dan Ismail itu bagaimana membangun Ka'bah, bagaimana menyiapkan Ka'bah, bagaimana menyiapkan Baitullah, bagaimana beliau bekerja berdua, subhanallah, kebayang oleh kita. Loh, pekerjaan yang seperti itu mulianya, tapi Nabi yang mulia ini masih berdoa. Doanya lirih. Apa isi doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Padahal amalannya jelas amalan yang bagus, amalan yang luar biasa, amalan terbaik rasanya. Tapi mereka berdua dengan rendah diri, dengan rendah hati, masih memohon kepada Allah. Terimalah ya Allah amalan kami. Inilah doa yang harus kita ucapkan setiap hari. Kenapa? Karena belum tentu loh amal-amal kita ini Allah terima. Belum tentu amal-amal kita ini Allah berkenan. Kita kan nggak boleh pede gitu bahwa amal sudah banyak pasti ada tiket masuk surga. Amin, moga-moga. Tapi kalau belajar kita dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ini, walaupun luar biasa beliau dalam melaksanakan perintah Allah,
tapi selalu menyisipkan doa terbaik, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Inilah yang baik, ikhwatu fillah, Bapak Ibu hadirin, itulah insya Allah nanti ada doa berikutnya yang akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin saya akhiri sampai di sini dan saya persilakan kalau ada yang bertanya ataupun ada yang menambahkan. Demikian saya kembalikan kepada Mas Arifin ya tadi MC-nya. Baik, syukran kasiran jazakallah khair kepada Ustadz Abdul Munif yang sudah menyampaikan kajian yang luar biasa mengenai tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya dunia ini itu adalah ujian. Tempat kita berlomba-lomba bagaimana kita bisa menyelesaikan ujian tersebut dengan hasil terbaik dan hasil yang semaksimal yang bisa kita dapatkan. Kemudian ketika kita gagal, maka kita juga akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Baik, kepada hadirin jamaah yang memiliki pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan, dipersilahkan dengan raise hand terlebih dahulu. Silahkan jika hadirin ada yang bersedia untuk bertanya. Apakah ada? Ini di chat ada yang bertanya nih Mas Arifin ya. Ya, tadi ada atas nama Komaria Ahmad bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apa hikmahnya istri ingkar suaminya Nabi seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh? Padahal ada ayat di dalam Al-Quran yang berisikan bahwa orang yang baik akan dijodohkan dengan orang yang baik pula. Mohon pencerahannya, syukran, amin. Baik. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Komaria Ahmad. Betul sekali, di dalam surat Nuh itu ada ayat yang kurang lebih berbunyi at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Orang yang baik, laki-laki yang baik, Allah akan pertemukan dengan perempuan yang baik, akan dipertemukan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik insya Allah akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Ayat ini menandaskan sebetulnya bahwa kalau ingin dapat orang baik, jadilah orang baik dulu ya. Jangan sampai. Jadi kalau Anda menjadi orang baik, insya Allah Allah akan pertemukan orang yang baik. Ya. Jadi resep untuk mendapatkan orang yang baik, ya jadi orang baik dulu gitu. Kita perbaiki diri kita, ya. Kita tingkatkan kebaikan kita. Dan baik itu ada dua sisi ya, baik secara amal, tapi baik juga secara akidah, niat kita, ya, kemudian ruhiyah kita, spirit kita itu harus kita terus perbaiki. Nah, tentu timbul pertanyaan, kok bagaimana kalau seandainya ada orang yang baik, kemudian ketemu dengan yang mungkin pandangan kita tidak baik atau kurang baik. Kadang-kadang mungkin disitulah yang namanya ujian. Karena begini, jangan kemudian kita merasa baik kok, saya nggak ketemu orang yang saya merasa sudah baik kok, ketemu dengan nggak baik. Itu kan perasaan ya. Tapi sebetulnya nilai dari kebaikan itu justru ketika kita mampu menjalani kehidupan. Sama dengan begini, ada orang yang merasa bahwa saya bacaan Al-Quran ini saya sudah terbaik kok, lalu menyalahkan orang lain gitu. Loh, tahu baik atau buruk dari bacaan Anda itu kan harus diuji orang lain. Sama dengan mengapa kita perlu sekolah gitu kan. Karena di sekolah itu kita dievaluasi, lalu kalau lulus kita mendapatkan ijazah. Kan gitu. Kan nggak bisa kita mengatakan, saya lebih pintar daripada orang yang sudah sekolah. Nggak bisa. Ya kan? Jadi harus ada ujian. Nah, terkait dengan apa yang terjadi ketika kita merenungi apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lot alaihissalam, ini juga contoh kepada kita semua bahwa setiap manusia itu akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan urusan dengan Allah itu nafsun an nafsin, sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Setiap kita menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan itu bersifat individu, nafsi insan. Makanya di sini yang harus kita pahami bahwa kisah Nabi Nuh dan Nabi Lot alaihissalam yang keduanya seorang nabi
tapi oleh Allah istri-istri mereka itu adalah istri-istri pembangkang yang justru malah dikelompokkan orang-orang yang kafir. Ini juga pelajaran bagi kehidupan kita semua yang ada di bahwa tidak ada jaminan gitu ya di tangan orang yang apa ya di tangan pemimpin yang baik kemudian kita tidak mau belajar, kita tidak mau berubah, ya, tidak mau bersungguh-sungguh untuk bertobat, tidak bersungguh-sungguh untuk memahami hakikat kehidupan. Makanya di sini kan penting gitu ya, baik laki-laki maupun juga perempuan tuh harus paham agama, harus terus meningkatkan kualitas keimanan diri ini. Ya. Tidak bisa ikut-ikut gitu saja. Semuanya ada pertanggungjawaban. Apakah nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah bagi Nabi Nuh dan Nabi Lut? Tentu ada, ya. Tentu ada, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggungannya. Tapi ketika keduanya telah menjalankan tugas dengan benar, mengajak dengan penuh perhatian. Bahkan apalagi Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu berdakwahnya lailan wa naharon. Ya, Nabi Nuh itu berdakwahnya lailan wa naharon, siang dan malam. Kalau kita kan dakwahnya mungkin hanya siang. Nabi Nuh itu lailan wa naharon. Dan itu mendakwai anaknya, mendakwai istrinya, mendakwai keluarganya, mendakwai umatnya siang dan malam. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran itu, mereka bukan iman tapi malah bertambah jauh. Bahkan kalau diceramai oleh Nabi Nuh itu, istrinya dan semuanya itu nutupkan tangannya di telinganya dan menutupkan bajunya di mukanya sambil meleos gitu, saking tidak sukanya. Loh kalau sudah begitu, tentu Nabi Nuh sudah berlepas dari tanggung jawab. Ya, ya ini hikmah ya bahwa apa namanya seorang istri itu memang seorang suami kewajibannya adalah meninggikan, mengajarkan, mengarahkan, ya, menjadikan lebih pandai bagi wanitanya. Tapi kalau wanitanya tidak mau, ya, tidak wanitanya membangkang, mengikuti orang lain, ya berarti dia telah durhaka. Ya. Dan ada yang seperti itu, kenapa? Karena memang itu dikisahkan di kisah Nabi Nuh. Ini juga pelajaran bagi semuanya. Tidak hanya bagi khususnya bagi para apa ya kaum wanita, tapi juga pelajaran besar bagi eh, kaum pria semuanya ya dalam sebuah rumah tangga. Mungkin itu yang bisa saya komentari ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, apakah dari hadirin lainnya ada yang ingin bertanya? Kalau ada, silahkan raise hand ataupun mengisi melalui kolom chat. Baik, kalau belum ada, Ustadz, Ane izin dulu bertanya. Untuk tadi itu mengenai Nabi Ibrahim yang ditinggikan derajatnya dan dijadikan imam sebagai nabi di antara manusia yang didapatkan karena beliau melakukan yang namanya itu perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun bagaimana jadinya orang yang saat ini itu dijadikan Allah sebagai pemimpin tapi malah melakukan kezaliman pada rakyat-rakyatnya? Mohon dibantu Ustaz untuk dijawab. Ya, ya jadi kalau berangkat dari ayat ini, dia pemimpin ya, tapi apa namanya keberkahannya ya, kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan membedakan. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari ketika tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah. Itu nomor satu adalah al-imamul adil, pemimpin yang apa namanya yang adil. Ya, makanya ketika pemimpin tidak adil, apalagi sampai zalim, sebetulnya kalau menurut ayat ini sudah kehilangan apa namanya hak keimaman dan kepemimpinan karena dia telah memimpin dengan cara yang tidak sesuai kan gitu ya kan, tetapi itu kan hak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian itu sebetulnya menurut aturan agama Islam ketika kezaliman sudah merajalela dan sudah terbukti, maka sebetulnya wajib kita mengingatkan, kemudian juga kepada yang bersangkutan terus juga harus diingatkan agar berhenti untuk berbuat apa namanya kezaliman. Dan ada konsekuensi lain sebetulnya ya.
penghargaan terhadap manusia tetap, ya, penghargaan terhadap ini tetap, ya, sebagai pemimpin. Tapi ketika apa namanya berbuat zalim, maka wajib bagi kita untuk apa namanya mengingatkan, ya, dengan cara yang tentu dengan cara yang baik, ya. Saya kira itu intinya, ya. Jadi potensi untuk perbuatan zalim itu bisa jadi bukan karena apa-apa, jangan-jangan juga karena kita-kita yang paham tapi tidak mengingatkan, kan bisa jadi. Karena awalnya orang itu baik, tapi kita lupa untuk mengingatkan, untuk menasihati, itu kemudian bisa saja orang itu melakukan perbuatan yang lebih besar lagi. Makanya kepemimpinan itu ada yang menjadi hak dan kewajiban dari pemimpin dan hak dan kewajiban yang dipimpin, ya, itu wajib untuk ditegakkan semuanya. Mungkin itu intinya. Baik, syukur Ustadz atas jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan tadi. Baik, diingatkan kepada hadirin kalau mau bertanya dipersilahkan untuk raise hand maupun mengisi kolom chat. Kemudian diingatkan juga untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan sebentar lagi. Pada hadirin mohon untuk diisi. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Lailan Syaufina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah dalam sejarah ada orang Yahudi Muslim dan membela Islam? Syukron, jazakallah. Iya, Silakan. baik. Iya, betul Ibu Lailan, ada kisah, ya, yaitu namanya Abdullah bin Salam. Beliau itu adalah seorang Yahudi, tapi dia Yahudi yang dikatakan kelompok intelektualnya. Kemudian dia sering membaca ayat-ayat dalam surat atau dalam Alkitab. Tentu eh, waktu itu Alkitab masih banyak sekali apa namanya yang masih sesuai dengan aslinya, ya. Mereka membaca sebagian dan mereka mengetahui, yang baca Abdullah bin Salam itu tahu bahwa akan ada nabi, ya, sifat-sifat nabi itu diterangkan. Sehingga Abdullah bin Salam itu penasaran, ingin menunggu nabi itu, dan dia dengar bahwa nabi itu sudah ada di Mekah dan akan datang ke Madinah. Dia nunggu di Madinah dan dia bersama-sama orang-orang Muhajirin dan Ansar menyambut Nabi. Dia amati, dia saksikan wajah Nabi, dia cocokkan dengan yang dia baca di dalam Alkitab, dalam Taurat sebelumnya. Kemudian komentarnya sederhana. Ketika melihat wajah Nabi, Nabi itu mengelilingi, memandang satu persatu orang yang hadir. Kemudian baru Nabi itu apa namanya duduk dan mengelilingi sampai 3 kali, kan dalam hadis itu. Komentar Abdullah bin Salam mengatakan, Laisa wajhal kadzab. Lihat mukanya saja langsung komentar dia. Sungguh dia bukan orang pendusta. Wajahnya bukan wajah pendusta. Kemudian setelah itu dia mendekati Nabi, memperkenalkan diri, dan kemudian eh, setelah mendengarkan Nabi, perkataan Nabi, dia datang ke Nabi dan kemudian memperkenalkan diri dan memeluk Islam saat itu. Kemudian apa namanya dia ngajak teman-temannya yang mau dari Yahudi masuk Islam juga. Kemudian dia membantu Nabi untuk mengatur pertemuan dengan tokoh-tokoh Yahudi di Madinah waktu itu. Sampai ketika pertemuan itu Nabi menghadapi semua dikumpulkan, diajak oleh Nabi. Nah, Nabi mengatakan begini, bagaimana kalau saya katakan kepada Anda bahwa salah seorang di antara Anda sudah mengikuti agamaku, mengikuti Islam. Aku tidak percaya, kata pemuka-pemuka itu. Percayakah Anda kalau saya katakan bahwa Abdullah bin Salam, namanya waktu itu adalah Salman namanya, ya. Salman telah menyatakan Islam kepadaku. Percayakah kamu? Kata Nabi kepada mereka. Ah, saya nggak percaya. Nah, ternyata apa namanya Salman waktu itu Abdullah bin Salam itu hadir dalam pertemuan tapi sembunyi gitu. Kemudian Nabi memanggil, wahai Salman, datanglah. Ya. Wahai Abdullah bin Salam, datanglah. Abdullah bin Salam datang dan dia mengatakan, sungguh aku telah beriman. Aku beriman kepada Nabi yang terakhir Muhammad. Ya. Di dalam Taurat ini dia jelaskan panjang lebar. Jadi dia membela itu. Dan beberapa yang sudah masuk Islam ini. Tapi mereka tetap saja tidak mau, ya, tidak mau beriman. Ya. Itulah kira-kira. Jadi dalam sejarah ada beberapa apa namanya sahabat yang berasal dari keturunan Yahudi yang juga masuk Islam dan memberikan pembelaan pada
dakwah Nabi dan kepada Nabi Muhammad. Salah satu yang paling terkenal adalah yaitu Abdullah bin Salam ini. Mungkin itu Bu Lailan. Ya.